Haleluya, puji Tuhan saudara. Tidak terasa lagi kita sampai di hari Kamis. Dan itu artinya kita kembali lagi mau belajar satu hal masih berkaitan dengan Komsel, saudara. Tidak jauh-jauh dengan Komsel. Beberapa waktu ini kita masih belajar tentang hal ini, sesuatu yang mungkin baru bagi kehidupan kita. Hari ini 2 minggu terakhir kita sudah belajar tentang gaya hidup Komsel. Dan hari ini kita mau belajar mengenai satu topik, yaitu Telkomsel. Ini saya bukan promo, saya bukan mengiklankan satu produk, satu jasa, tidak. Tetapi Telkomsel ini ada singkatannya, saudara. Terapkan langsung Komsel. Telkomsel, terapkan langsung Komsel. Ini hanya supaya membuat kita mudah mengingatnya saja. Terapkan langsung Komsel. Mengapa saya katakan terapkan langsung Komsel? Karena kalau kita belajar mengenai Komsel ini cukup panjang. Dan sebenarnya kalau kita mau menggali tentang Komsel ini, yang panjang itu adalah kemudian lebih kepada pengaplikasiannya nanti. Tetapi saya pikir bahwa kalau kita belajar sampai ke ranah itu, kita sendiri belum pernah melakukan Komsel. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita sudah mulai melakukan, kita sudah mempraktekkan Komsel itu, dan di tengah perjalanan nanti ada hal-hal yang perlu kita mungkin diskusikan, perlu kita sharingkan untuk kemudian bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar pengalaman di Komsel masing-masing. Menurut saya itu lebih efektif, lebih baik dibandingkan satu arah seperti ini. Dan dalam ketika saya mengajar, saya melatih kepemimpinan tentang Komsel pun, saya juga lebih nyaman, lebih efektif ketika pembahasan itu dilakukan secara dua arah, jadi lebih kepada diskusi. Jadi saya hanya memandu saja, saudara. Nah, maka dari itu saya mendorong kita untuk langsung saja menerapkan Komsel. Kita sudah mengerti sekitar 4 minggu ya, 1 bulan, kira-kira 1 bulan kita sudah banyak membahas soal Komsel. Jadi saya pikir alangkah lebih baiknya kita sudah bisa atau memulai Komsel itu sendiri-sendiri, meskipun artinya secara belum terorganisir, maksudnya dari misalkan pihak gereja sendiri belum membentuk Komsel kelompok-kelompok atau atau bagaimana, nanti saya juga tidak tahu seperti apa formatnya, mekanismenya. Tetapi tidak ada salahnya kita memulai dulu Komsel itu secara pribadi. Nah, sebelum saya memberi tips-tips bagaimana kemudian nanti memulai Komsel, saudara, saya mau berbagi satu hal dulu, bahwa untuk memulai satu Komsel ada satu halangan utama yang ini kebanyakan orang temui. Ketika saya mengajar, saya melatih tentang Komsel di gereja-gereja, di kampus-kampus, di beberapa organisasi Kristen, saya melihat ada pola yang sama, saudara. Dan ini hal yang paling utama atau yang paling banyak sekali terjadi, halangan yang paling banyak sekali dialami oleh orang-orang ketika memulai suatu Komsel, bahkan ketika sudah terbentuk Komsel dan di dalam perjalanannya ada satu halangan. Halangan apa itu, saudara? Ini halangan yang bagi saya, dari sudut pandang saya, ini halangan yang paling utama. Apa itu? Bahwa Yesus itu bukan sebuah topik yang menarik untuk dibicarakan. Ini halangan utama, bahwa Yesus bukan sebuah nama. Yesus itu bukan suatu topik yang menarik dan mengagumkan untuk dibicarakan, diobrolkan, diperbincangkan. Ini halangan utama, saudara. Karena dari alasan ini, dari halangan ini kemudian muncul hal lain. Seperti halnya kemudian takut dikira sok suci, kemudian nggak tahu kita harus ngomong apa di dalam Komsel, atau merasa takut ketika dalam suatu pembicaraan itu tadinya itu ketawa-ketawa, tadinya itu asik, ngobrolin olahraga, ngobrolin hobi, ngobrolin apapun itu, kemudian tiba-tiba menghadirkan pembicaraan mengenai Yesus, mengenai firman Tuhan. Nah, ketakutan kemudian berubah suasana itu menjadi kaku. Nah,
hal-hal yang saya sebutkan tadi sebenarnya bermula dari satu alasan yang paling mendasar, yaitu bahwa bahwa firman Tuhan itu bukan sebuah topik yang asik, yang menarik, yang mengagumkan untuk dibicarakan. Itu yang membuat kemudian orang takut, suasana jadi kaku. Itu yang membuat orang takut dikira sok suci, takut dikira sok rohani, dan lain sebagainya. Nah, halangan utamanya itu, saudara. Oh, Yesus itu bukan menjadi satu topik yang menarik, yang mengagumkan untuk dibicarakan. Nah, saya merasakan itu sendiri di dalam komsel-komsel yang pernah saya bentuk. Memang ada satu titik di mana saya juga merasakan perasaan yang demikian, bahwa Yesus ini bukan satu topik yang dibicarakan, menarik untuk dibicarakan, karena akan menjadi, bahkan bagi saya di satu titik saya pernah merasa bahwa ini topik bosenin banget ya loh. Topik-topik tentang agama, topik-topik tentang hal-hal yang rohani, topik-topik tentang gereja, tentang pelayanan, secara khusus tentang Yesus, tentang firman Tuhan, ini topik yang membosankan dan tidak menarik bagi kebanyakan orang. Daripada orang lain tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan, lebih baik saya tidak menyampaikan itu. Nah, kalau hal-hal yang demikian itu masih ada di pikiran kita, maka sulit kita akan memulai komsel. Mengapa, saudara? Mengapa kita akan sulit memulai komsel kalau kita tidak punya ketertarikan terhadap topik tentang Yesus, terhadap topik tentang firman Tuhan? Mengapa, saudara? Pertama, karena inti dari komsel yang sudah saya sampaikan selama 2 minggu ini, bahwa inti dari komsel itu, entah itu komsel yang ketemuan secara rutin atau komsel yang tidak punya pertemuan-pertemuan secara rutin, itu sama-sama di dalam setiap pembicaraannya, di dalam setiap obrolannya itu menghadirkan Yesus. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa membicarakan tentang Yesus kalau kita sendiri tidak punya ketertarikan tentang Yesus? Bagaimana mungkin kita akan membicarakan soal politik kalau kita tidak punya ketertarikan akan politik, saudara? Saya percaya kalau orang-orang, saudara-saudara yang tidak suka tentang dinamika politik di Indonesia, saudara tidak akan pernah nonton tayangan-tayangan, program-program talk show politik seperti ILC dan sebagainya, Mata Najwa dan sebagainya, yang banyak membahas seputar politik. Kalau saudara tidak suka tentang, bagi saudara informasi tentang gosip-gosip selebriti itu tidak menarik, saudara tidak akan pernah menonton infotainment, bukan? Saudara tidak suka dengan drama-drama yang menye-menye, yang romantis-romantis, yang sok-sok so sweet begitu, saudara tidak akan pernah nonton drama Korea, sinetron dan sebagainya. Hal yang sama ketika kita mau membahas tentang Yesus tapi kita tidak tertarik membahas tentang itu, maka apa yang kita sampaikan, yang kita obrolkan itu tidak akan menjadi satu pesan yang betul-betul memberkati orang-orang yang sedang kita ajak berbicara. Maka dari itu perlu memunculkan ketertarikan dan kekaguman terhadap pribadi Yesus, terhadap topik-topik tentang Yesus dan firman Tuhan. Itu membuat kemudian komsel akan berjalan dengan baik. Kedua, mengapa masalah ini menjadi masalah yang utama? Mengapa halangan-halangan ini menjadi halangan yang utama? Karena tugas kita di dalam sebuah komsel itu adalah membawa orang lain untuk tertarik dengan Yesus. Nah, bagaimana mungkin kita membawa orang lain tertarik dengan Yesus padahal diri kita sendiri tidak pernah tertarik, tidak pernah kagum dengan topik-topik, dengan pribadi Yesus dalam hidup kita? Maka sekali lagi pesan yang kita sampaikan tidak akan pernah efektif dan tidak pernah akan mengubahkan orang lain. Karena sekali lagi kita sendiri pun kita tidak tertarik membicarakan tentang Yesus. Itu yang membuat kemudian kenapa banyak jemaat akhir-akhir ini itu menjadi jemaat yang hilang-hilang. Saya pernah sedikit membahas ini dalam Cangkruan Rohani. Hilang-hilang, ibadah apa maksudnya jemaat hilang-hilang? Jemaat yang ibadah pulang. Ibadah pulang artinya setelah ibadah selesai, ya sudah, pulang, tidak lagi mengekspresikan
bahwa dirinya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Bagi dia, hidup rohani itu hanya hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu itu adalah waktunya untuk, jadi Minggu itu waktunya ibadah, waktunya kebaktian, waktunya ke gereja. Tetapi hari Senin sampai Sabtu itu waktunya cari makan, waktunya jalan-jalan, waktunya banting tulang cari kerja, waktunya buka toko, waktunya kita mengabdi kepada perusahaan di mana kita bekerja, waktunya kita untuk istirahat karena capek setelah kita bekerja, waktunya untuk kita sekolah, waktunya kita untuk les, waktunya kita untuk refreshing dan sebagainya. Jadi kita hanya mengkhususkan pokoknya segala sesuatu yang tentang Tuhan itu hari Minggu, tok, selesai. Tetapi di luar itu tidak ada lagi topik tentang Tuhan yang kita bahas. Bahkan Yesus tidak pernah kita sebut dalam percakapan kita. Di keluarga kita pun tidak pernah. Boro-boro nyebut tentang Yesus. Kita mengatakan Tuhan Yesus memberkati saja kita rasa kok aneh ya. Kita beli sesuatu ke orang lain dan kita katakan, Mbak, Mas, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Itu rasa-rasanya kaku di lidah kita. Jadi Yesus itu hanya sebuah nama, hanya suatu nama yang kita sebut di hari Minggu, selesai. Hari Senin sampai Sabtu tidak ada satupun kata yang kita sebut tentang Yesus. Jangankan nyebut, ingat saja tidak. Nah, ini yang menjadi kemudian persoalan untuk kita melangkah dalam kita melakukan satu komsel. Bagi kita yang mau memulai untuk membentuk satu komsel, ini menjadi halangan utama. Maka dari itu mari saudara, hadirkan sebuah ketertarikan dan kekaguman dalam diri kita mengenai pribadi Yesus dan mengenai semua topik tentang Yesus. Karena sekali lagi komsel itu intinya adalah menghadirkan Yesus dalam setiap pembicaraan kita, dan bahwa kita punya tugas untuk membawa orang lain untuk tertarik dengan Yesus. Maka kita terlebih dahulu harus tertarik dengan Yesus. Sebab apa saudara, yang dipikirkan oleh seseorang itu akan terekspresi di dalam segala percakapannya, itu tanpa sadar. Sama seperti yang saya katakan tadi, orang politik, orang yang di dalam hidupnya, sudut pandangnya, persepsinya, paradigmanya itu adalah soal politik, maka semua perkataannya itu kelihatan mengarah semuanya ke arah politik. Orang yang saya mencoba mencermati ILC, saudara. Kalau saudara menonton ILC atau talk show tentang politik dan sebagainya, saya mengamati orang yang punya background budayawan dalam setiap pembicaraannya, meskipun itu pembicaranya tentang politik, maka kata-katanya itu lebih mengarah kepada kata-kata soal budaya. Dia membahas politik yang dikemas dengan sudut pandangnya tentang budaya. Nah, orang yang sedang membahas politik tetapi backgroundnya hukum, maka dia akan membahas politik dari bungkus hukum, dari kemasan hukum. Orang yang membahas dan sesuatu topik-topik isu yang hangat di Indonesia ini, dia adalah backgroundnya ekonom, seorang backgroundnya ekonomi, maka semua pembicaranya mengarah kepada hal yang sifatnya mengarah kepada topik-topik ekonomi. Nah, hal yang sama saudara, ketika di dalam diri kita, dalam hidup kita ada Yesus, maka tanpa sadar seringkali itu akan keluar dengan sendirinya. Renungkan ini baik-baik. Apakah Yesus itu ada dalam hati dan pikiran kita? Yang kemudian tanpa sadar itu akan, tanpa disetting itu, otomatis akan keluar dalam setiap obrolan, dalam setiap perbincangan kita sehari-hari. Menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Menarik bahwa jemaat mula-mula itu selalu menghadirkan Yesus dalam setiap obrolan mereka. Padahal kalau kita cermati, pada waktu itu ancaman-ancaman bagi mereka itu begitu keras. Kisah pasal 5 ayat 28. Kisah para Rasul pasalnya yang kelima ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua. Katanya, ini kata imam besar. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, artinya dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Menarik, ada ancaman dari imam besar, sudah dilarang. Ancamannya mereka dipenjara, ancamannya bahkan hukuman mati, meskipun imam besar dan orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak berani menghukum mereka karena takut terhadap orang banyak, tetapi ada ancaman.
Nah, kita syarat memang kita ada hukum, ada aturan-aturan di negeri ini, tetapi kita tidak punya ancaman seperti apa yang dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu, rasul-rasul pada waktu itu. Tetapi dengan beraninya mereka memberitakan firman Tuhan meskipun ada ancaman. Yudas pasal 22. Yudas ayat yang pertama ya, karena satu ayat. Yudas ayat 22 sampai ayat 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ada 3 hal yang saya tidak akan kupas banyak, tetapi mari kita coba cermati 3 poin ini. Bahwa ini harus kita miliki sebelum kita melangkah memulai satu komsel. Pertama, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi saat kita mau memulai komsel, kita punya pemikiran bahwa kita harus punya belas kasihan terhadap siapa? Terhadap mereka, jiwa-jiwa yang butuh uluran tangan Tuhan, mereka yang ragu-ragu, mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka yang masih bimbang, mereka yang masih lemah imannya. Kita harus punya belas kasihan kepada mereka. Mengapa? Poin yang kedua, karena mereka sudah ada di dalam ancaman api. Kita tahu api ini adalah gambar tentang hukuman yang harus kita terima karena dosa kita dan sebagainya. Upah dosa adalah maut, dan di dalam maut inilah kemudian kita akan merasakan ada api siksaan yang luar biasa. Maka dari itu ayat 23 di sana katakan poin yang kedua, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas dari api. Dan kemudian yang ketiga adalah bencilah pakaian mereka. Jadi bukan benci orangnya, tetapi benci pakaian mereka. Karena bisa jadi ketika kita memulai satu komsel, kita melihat ada orang yang kemudian, aduh kok kayak gini orangnya, aduh kok parah banget, aduh dosanya kok luar biasa, aduh jahatnya minta ampun. Nah, maka dari itu saudara, kita perlu benci pakaian mereka, bukan orangnya yang kita benci. Lalu bagaimana memulai komsel, saudara? Bagaimana memulai komsel? Ini tips yang sederhana dari saya. Pertama adalah cari teman atau orang yang bisa membuat saudara bertumbuh. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, minimal 2. Cari orang yang membuat saudara bisa bertumbuh, membuat saudara bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Ajak dia, sepakati janjian hari apa ketemu, komitmen bersama di sana. Untuk sediakan waktu satu khusus, paling tidak 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali, terserah sesuai dengan waktu saudara. Yang penting saudara punya kualitas waktu untuk saudara bertemu dengan komunitas itu. Nah, meskipun memang belum ada pembentukan komunitas dari gereja, tetapi kita mulai dulu, kita melangkah di langkah-langkah seperti ini. Cari dulu teman, orang yang bisa diajak ngobrol tentang Tuhan, yang bisa membuat saudara bertumbuh. Jangan sungkan, jangan malu, saudara. Sekali lagi, karena saudara punya ketertarikan untuk membicarakan soal Yesus, maka tidak rasa malu, rasa tidak percaya diri, rasa takut, rasa minder untuk memulai mengajak orang untuk melakukan komsel ini, itu tidak ada bandingannya dengan kehausan, rasa lapar saudara untuk betul-betul mendalami, mengenali, mengalami pribadi Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dari itu cari teman, cari orang yang membuat saudara nyaman, membuat saudara bisa bertumbuh. Bisa teman di gereja ini, teman saudara yang saudara kenal di tempat lain, ajak untuk mereka bisa bertumbuh. Jangan hanya cari orang yang bisa diajak nongkrong, hihi, cerita kemana kesana kemari. Ya it's okay, itu tidak apa-apa saudara. Itu juga penting untuk kita sebagai makhluk sosial, kita berkomunitas. Tetapi sekali lagi penting juga untuk kita memperhatikan kehidupan rohani kita. Bukan hanya kehidupan kita yang hahihi, membicarakan hal-hal yang di luar Tuhan. Kita penting juga untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Tubuh kita kasih makan, jiwa kita kasih makan, tapi kalau roh kita tidak kita kasih makan, maka hidup kita tidak akan pernah seimbang. Maka tubuh kita kasih makan, jiwa kasih makan, roh juga harus kita kasih makan.
supaya betul-betul kehidupan rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi cari orang, sepakati hari, janjian, buat komitmen. Nah, setelah ini saudara akan saksikan dua video. Dua video ini kiranya bisa memberikan gambaran kepada saudara bagaimana dan seperti apa itu komsel, dan bagaimana saudara akan melakukan komsel itu dengan teman-teman yang saudara sudah temukan itu untuk saudara ajak untuk melakukan komsel. Jadi ada dua video yang saudara mungkin bisa saksikan. Silahkan. CG adalah hal yang sangat penting karena di dalamnya terdapat hal yang penting-penting, dan yang paling penting adalah makan-makan. Shalom semuanya. Shalom. Sore. Oke, sebelum kita mulai JG kita malam ini, kita mau makan dulu ya. Oke, tolong cerita doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan. Bunga di padang Tuhan, Tuhan hiasi, burung pipit Tuhan di udara, Tuhan pelihara. Tuhan, bangsa-bangsa Tuhan juga perlu Tuhan Yesus, anak-anak yang belum makan Tuhan, Engkau kasih makan Tuhan Yesus. Biar juga Tuhan orang-orang yang miskin, janda-janda Tuhan, anak yatim piatu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, kasih mereka makan ya Tuhan. Juga Tuhan pimpin gembala kami Tuhan, Pak Peter Tuhan, juga Ko Fuji Tuhan, juga Ciano Tuhan, juga gembala yang lain Tuhan, semuanya Tuhan pelihara ya Tuhan, Tuhan cukupi, Tuhan. Di dalam CG kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seputih hati. Connect Group adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa sharing dengan teman-teman bersama-sama. Shalom. Minggu ini saya akan sharing Roma 8 ayat 28, di mana Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita ini? Amin. Apakah saudara benar percaya? Amin. Kalau begitu saya tutup firman ini dan mari kita bawa dalam doa karena kalian sudah percaya. Connect Group adalah tempat di mana orang-orang tidak sempurna berkumpul. Tetapi firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, disitulah kita disempurnakan. Ini Connect Group kami. Gimana dengan Connect Group Anda? Saling menopang dan menguatkan. Berbagi cerita dan pengalaman. Tawa canda untuk saling mengenal. Sesuatu yang baru dan berbeda. Kelompok sel keluarga Allah. Oke saudara sudah memperhatikan ya tadi dua video, ada video yang agak serius sedikit, ada video-video yang mungkin ada unsur bercandanya, tetapi saya hanya mau memberikan pesan lewat video
yang sudah kita saksikan tadi, bahwa komsel itu tidak seserius, tidak sekaku yang kita bayangkan, yang kemudian isinya dalam artian seperti liturgi-liturgi gereja yang ada urut-urutannya. Saya mau memberikan pesan dan memberikan gambaran seperti ini kepada saudara, bahwa tidak sekaku yang kita bayangkan, tetapi bukan berarti kemudian komsel itu sendiri bisa dipermainkan. Jadi kejadian-kejadian yang ada di video tadi jangan ditiru saudara ya. Kemudian maksudnya doa panjang lalu kemudian ada orang-orang yang mau pengen segera pengen ambil makanan, tidak saudara. Tetapi maksud saya komsel itu tidak sekaku yang kita bayangkan. Terus kemudian ada liturginya, harus dimulai dengan doa pembukaan, puji-pujian, firman Tuhan dan sebagainya. Jadi ini lebih fleksibel, dan satu kegiatan, satu waktu dengan waktu yang lainnya, mungkin minggu ini dengan minggu depannya, bisa acaranya berbeda. Bisa saudara isi dengan penyembahan, bisa saudara isi dengan makan-makan, saudara bisa isi dengan kemudian besuk orang yang besuk teman komsel, besuk salah satu anggota keluarga dari teman komsel yang sakit, besuk jemaat, besuk orang yang membutuhkan uluran tangan dan sebagainya. Saudara bisa juga lakukan itu dengan doa syafaat, jalan-jalan, camping dan sebagainya. Saudara bisa lakukan semuanya itu. Saya punya satu komsel saudara, namanya komsel suratan terbuka. Itu yang bagi saya komsel yang memang anggotanya paling dekat dengan saya. Kami ketemuan rutin setiap hari Kamis. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat singgung. Hari Kamis setiap 1 minggu 1 kali. Dan di dalam setiap komsel-komsel itu kami berbeda dari tiap minggunya. Minggu pertama biasanya kami lakukan penyembahan. Jadi kami pinjam ruangan di gereja, ada ruangan doa. Kami lakukan penyembahan di situ. Pujian penyembahan, isinya cuma penyembahan terus. Dari awal sampai akhir kita menyembah Tuhan terus. Dan selesai penyembahan kita adakan sharing sedikit. Minggu kedua kita biasanya nongkrong saudara. Entah itu jalan-jalan, entah itu ke mall, entah itu nonton bioskop, entah itu kemudian kita jalan-jalan sekedar makan-makan ke kafe dan sebagainya. Yang penting kita keluar, kita jalan-jalan. Nah, di situ kemudian setelah sambil kita makan-makan itu kita sharing. Tidak jarang juga seringkali saya bawa mereka untuk pergi ke lapangan luas, karena saya sedang mau membahas soal pertumbuhan. Makanya saya cari lapangan luas yang ada banyak pohon di situ, maka dekat sekali. Seringkali saya membahas tentang pertumbuhan rohani yang diumpamakan, yang disampaikan oleh Alkitab, dicatat oleh Alkitab bahwa kita itu perlu susu. Nah, maka dari itu saya ajak mereka untuk minum susu. Jadi pergi ke kafe yang ada susu, ada menu utamanya susu. Jadi saya ngobrolin soal pertumbuhan rohani yang kita butuh susu. Nah, di depan kita makanan minumannya susu. Jadi betul-betul dinamis acaranya. Kita tidak harus sekaku yang kita bayangkan. Minggu ketiga biasanya kami besuk, jalan-jalan keluar, penginjilan, besuk orang yang sakit, besuk jemaat, besuk orang yang kami kenal, besuk keluarga, besuk teman atau orang yang belum percaya sama Tuhan. Kita lakukan itu, dan itu kami lakukan terus, tidak kaku, tidak harus kemudian seperti itu, berkembang terus dan bergantian terus. Liburan kami seringkali nginep sama-sama di satu rumah, bahkan kami seringkali ngadakan retreat komsel saudara, cuma isinya 8 orang tapi kita retreat, undang satu pembicara, kami retreat, betul-betul retreat komsel. Kami camping di pantai, naik gunung sama-sama dan sebagainya. Nah, itu yang seringkali kami lakukan. Bahkan saudara, memang ada kuasa yang luar biasa saya betul-betul rasakan ketika kami besuk. Kami betul-betul rasakan, pernah besuk satu orang anak yang tinggalkan Tuhan sekian lama, dan ususnya itu bocor, harus dipotong, saya lupa berapa senti, hampir 10 senti kalau tidak salah, itu dipotong karena betul-betul sudah membusuk. Dia tidak bisa apa-apa karena dia tinggalkan Tuhan lama, dan kami aktif kunjungi dia melalui komsel kami ini. Kami besuki dia terus setiap 1 minggu 2-3 kali sampai betul-betul dia lakukan operasi dan sebagainya. Dan setelah selesai operasi dia sembuh, dia boleh datang lagi sama Tuhan. Dan ini luar biasa saudara. Jadi saat kita melakukan besuk ini tidak perlu nunggu tim besuk gereja. Nah, komsel-komsel kita ini kita betul-betul lakukan itu. Jadi kita akan bisa bayangkan betapa orang yang sedang sakit, orang yang membutuhkan uluran tangan itu merasa dikasihi.
Karena komsel ini besuk, komsel ini besuk, komsel ini besuk. Jadi tidak hanya mengandalkan tim besuk gereja. Dan saya percaya doa-doa yang kita naikkan itu luar biasa. Ada juga satu anak, tidak jarang sudah ketika kita besuk orang, kemudian sebelahnya ada pasien yang lain yang tidak kenal dengan Tuhan, dan mereka minta didoakan. Dan tidak jarang juga kami melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib, tanda-tanda mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami doakan, tumpang tangan, ada kesembuhan yang terjadi di sana. Melalui apa, saudara? Doa-doa kami, saudara. Dalam komunitas kami besuk, setelah pulang kami doakan terus lagi, kami gempur, kami bawa terus dalam doa orang itu, dan orang itu betul-betul percaya kepada Tuhan. Ada juga yang pernah sempat saya singgung di satu ibadah tentang satu ibu yang beliau belum percaya kepada Tuhan, dan Tuhan gerakkan kami, komsel kami untuk besuk ibu ini, dan satu titik, satu waktu ternyata itu adalah kesempatan terakhir untuk dia kenal Yesus, karena minggu depannya di hari yang sama, di minggu depannya ternyata dia dipanggil Tuhan pulang ke rumah, dan dia sudah meninggal di dalam Yesus karena dia percaya kepada Yesus. Jadi banyak hal yang kita bisa menarik, yang kita bisa lakukan dalam komselan, bukan hanya menarik yang seru, yang asik, tetapi betul-betul sesuatu yang berarti bagi orang lain. Kita mau lihat satu video lagi, saudara, satu lagi video. Dari video ini kita bisa melihat, saudara, di awal-awal tadi ada satu orang yang tercebur di kolam renang, dan kemudian orang lain, teman-temannya satu komsel ini langsung tiba-tiba dari aktivitas mereka hentikan hanya demi menolong orang yang tercebur ke kolam renang ini. Ini menarik, saudara. Yang saya maksudkan menarik, seperti inilah komsel, bahwa rasa kepedulian, rasa memiliki satu nilainya, rasa mengasihi satu nilainya itu begitu kuat. Jadi ketika saya gambarkan bahwa orang yang jatuh ke kolam renang itu adalah orang yang sedang jatuh dalam dosa, jatuh dalam sakit, dalam kelemahan iman dan lain sebagainya. Nah, begitu luar biasanya orang-orang di sekitarnya dalam satu komunitas itu, di dalam komsel itu betul-betul langsung seketika itu juga datang dan kemudian menolong, mendoakan, membantu orang yang sedang tercebur ke kolam renang ini. Dan seberapa banyak orang-orang di luar sana yang sedang tercebur, saudara, tercebur dalam dosa, tercebur dalam keterpurukan, tercebur dalam akal pahit dan sebagainya. Maka dari itu penting sekali untuk komsel ini ada, untuk menjawab, untuk memfasilitasi, untuk menolong mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui kita. Nah, yang kedua, saudara, selain saudara tadi cari orang yang membuat saudara nyaman, membuat saudara bertumbuh, untuk saudara lakukan komsel setiap minggunya atau 2 minggu sekali, terserah waktu saudara. Tetapi saudara juga lakukan itu dimanapun, karena sekali lagi bahwa komsel itu menghadirkan Yesus dalam setiap pembicaraan, perbincangan kita. Lakukan itu juga di keluarga. Saya tidak punya banyak waktu untuk bersaksi, tetapi saya mencoba menghadirkan Yesus itu di dalam keluarga. Dan puji Tuhan, papa yang sekian belasan tahun tinggalkan Tuhan, gue lagi datang kepada Tuhan. Itu mulai dengan perbincangan-perbincangan yang sederhana. Saya tidak pernah berkhotbah di depan papa, saya tidak pernah kemudian betul-betul menyediakan waktu khusus untuk perbincangan-perbincangan yang sehari-hari. Tapi saya mencoba menghadirkan Yesus dalam perbincangan itu, topik-topik tentang Yesus, dan membuat papa kemudian akhirnya datang ke gereja lagi, beribadah dan percaya lagi kepada Tuhan.
perbincangan di sekolah saya juga coba hadirkan. Dari SMP, SMA, kuliah, saya mencoba setiap kali istirahat jam pelajaran, setiap kali selesai jam pelajaran mau pulang, perjalanan pulang, saya ketemu dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, saya mencoba menghadirkan Yesus dalam pembicaraan itu. Dan apa yang terjadi, saudara, mereka betul-betul percaya kepada Tuhan. Ada beberapa teman saya yang sudah percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Tidak jarang mereka yang kepahitan, mereka yang sedang luka hati, mereka sedang punya masalah, melalui obrolan yang tidak direncanakan, tapi karena lagi makan-makan, terus kemudian mereka cerita masalah mereka, saya coba menghadirkan Yesus di situ, dan itu memberkati setiap kehidupan mereka. Awalnya mungkin kita pikir bahwa akan membosankan, akan jadi kaku, tetapi faktanya ketika kita coba sampaikan itu dengan pertolongan Roh Kudus, itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Kemudian dalam lingkungan pekerjaan, kalau saudara adalah seorang yang punya toko, ini luar biasa, saudara bisa hadirkan pembicaraan itu kepada karyawan-karyawan saudara, kepada pelanggan-pelanggan saudara, dan sebagainya. Bahkan dalam lingkungan pertemanan, dalam lingkungan pergaulan sehari-hari pun saudara bisa lakukan itu. Hadirkan Yesus dalam setiap pembicaraan saudara. Saya percaya saudara mungkin masih ada sedikit kebingungan bagaimana harus memulai dan sebagainya. Tetapi pesan saya sudah tidak perlu bingung. Lakukan saja, terapkan saja. Asalkan saudara mengikuti pemuritan ini selama 4 minggu ini, saudara akan setidaknya punya gambaran, bayangan seperti apa Komsel, dan bagaimana nanti akan saudara memulai Komsel, dan bagaimana isinya dalam Komsel, kegiatannya apa, saudara sudah punya gambaran. Jadi pesan saya, terapkan langsung Komsel, baik Komsel yang saya katakan tadi, ketemuan rutin, cari orang untuk sudah ketemuan rutin, bertumbuh di situ, atau lakukan Komsel ini setiap hari dimanapun saudara berada. Nah, saya percaya kalau ini saudara lakukan, kota ini akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan gereja ini akan setiap minggunya akan dipenuhi, didatangi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bahkan jemaat-jemaat atau seberapa banyak orang di luar sana yang masih setengah-setengah ikut Tuhan dan melalui komsel-komsel saudara, bukan hanya sekedar melalui gembala-gembala sidang, bukan hanya melalui penginjil-penginjil, bukan melalui hamba-hamba Tuhan secara full time, tetapi saudara Tuhan bisa pakai seperti jemaat mula-mula untuk mendatangkan, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi seberapa banyak orang, dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Makasih saudara. Untuk menutup pemuritan malam hari ini, saya rindu berdoa secara singkat kepada saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, malam hari ini hamba-Mu berdoa dengan segala keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan pesan Tuhan dan pemuritan beberapa waktu ini. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati mereka, memberikan keberanian, memberikan kemampuan, menggerakkan hati mereka, bahkan memunculkan ketertarikan dan kekaguman tentang pribadi Yesus dan segala hal tentang Yesus. Itu yang membuat setiap jemaat-Mu akan terdorong, tergerak, punya beban untuk memulai Komsel, meskipun masih dengan banyak hal yang terbatas, kebingungan yang ada. Tetapi Roh Kudus yang akan terus memampukan, menuntun selangkah demi selangkah, sehingga betul-betul jemaat-jemaat Tuhan yang ada, mereka akan mempraktekkan Komsel, meskipun dengan pola mekanisme yang sederhana sekalipun, tetapi akan percaya itu semua akan mendatangkan berkat, sehingga kota ini akan betul-betul dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan berbondong-bondong, dan melalui jemaat-jemaat yang mendengarkan, dan mereka terbeban, tergerak untuk memulai Komsel dengan seberapapun orang dan dimanapun mereka berada. Namun berdoa Tuhan akan sertai mereka dengan keberanian, urapan Roh Kudus, kesetiaan, ketekunan, kerendahan hati, roh yang memiliki belas kasihan, hati seperti hatinya Yesus, itu akan bekerja dalam setiap kehidupan dan hati daripada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan kami hamba-Mu percaya, kami semua percaya akan muncul komsel-komsel yang luar biasa, muncul komsel-komsel yang diberkati Tuhan, komsel-komsel yang dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan surga di bumi ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, berkati setiap telinga, berkati setiap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, renungan pemberitaan pada malam hari ini, dan kami percaya itu akan terus bertumbuh dalam setiap hati kami. Ini doa hamba-Mu, mengucap syukur, serahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.